Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, kacau begitu. Ternyata ini ya biang keroknya begitu ya. Ex relawan Jokowi Windu Aji Sutanto ditetapkan sebagai tersangka tambang nikel ilegal di Konawe Utara. Wah, ini sudah ketahuan begitu. Ternyata setelah ditelusuri begitu kan, muncul namanya Windu Aji di situ begitu. Siapa mereka begitu? Ex relawan Jokowi begitu ya. Kacau begitu ya kalau seperti ini terus begitu kan. Seolah-olah ya bagaimana untuk menindak seorang Pak Jokowi, seolah-olah tidak tegas di situ begitu ya. Korupsi merajalela seolah-olah dibiarkan begitu ya. Kenapa begitu ya? Ya seharusnya KPK diperkuat begitu, tangkap semuanya begitu ya. Paling lambat 1 bulan kita kejar di situ begitu kan. Siapa lagi? Dia pasti tidak sendirian begitu. Sangat disayangkan pada rezim hari ini. Kenapa begitu ya? Masyarakat dibuat bingung begitu ya. Seolah-olah Pak Jokowi sekarang tidak berkutik begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar dari netizen begitu. Satu ex relawan Jokowi dengan 2 dugaan skandal korupsi ya. Bahkan ya tepuk jidat bukan main. 1 relawan dengan dugaan 2 skandal mega korupsi ya. Windu Aji Susanto tersandung kasus dugaan korupsi nikel ya ilegal, dan ex relawan Jokowi yang juga disorot dalam kasus BTS ya. Bahkan gerakan revolusi mental ya, naga-naganya tak bisa mengahar ya lingkungan kekuasaan dari tabiat ya klepto. Dugaan skandal korupsi ini juga bisa bertemali dengan jaringan koneksi. Ya saya kira bahwa ada sesuatu yang dimainkan, tidak hanya sendirian begitu. Ini seharusnya diperkuat begitu, apalagi Kejagung dan KPK begitu kan. Jangan sampai ada intervensi besar di situ begitu ya. Ini siapa lagi kalau bukan rezim-rezimnya ya, terus kemudian di lingkaran itu begitu ya. Kenapa di Kementerian Pak Jokowi begitu selama ini dipimpin Pak Jokowi di periode kedua ini kok korupsinya semakin merajalela begitu. Bahkan tidak tanggung-tanggung, bukan miliaran, bahkan ratusan miliar, triliunan di situ begitu ya. Ini gimana bandit-bandit penguasa begitu yang punya peran penting di situ begitu ya, kok hanya tinggal diam, atau jangan-jangan ada sesuatu yang dimainkan begitu ya. Ini para gerombolan kolam nggak ada yang rame kasih komentar ya. Ini setelah dapat kemudahan dan kurang ya sajen berujung kasus ya. Ya disitulah kita lihat bahwa selama ini saya kira bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi saya kira gagal total begitu ya. Karena lembaga hukum sekarang ini seolah-olah mudah begitu ketika dia punya uang atau kepentingan-kepentingan besar ya. Bahkan setelah dapat kemudahan dan kurang ya sajen berujung kasus ya. Ya hebat ya rezim ini ya. Bisa jadi benar yang dikatakan Jeffrey Winters ya. Lingkaran kecil, lingkaran setan. Bayangkan begitu ya. Jadi artinya apa? Ini harus diusut tuntas apa yang seperti yang dikatakan oleh Pak Luhut begitu ya. Harus diusut tuntas. KPK harus berani mengukit ini semua begitu kan, siapapun orangnya begitu. Ini kan sudah ditangkap, pasti ya nyanyian-nyanyian mereka pasti ada di situ begitu. Dikancangin relawan dong, berarti ini ternyata kawan yang korupsi. Hebatnya revolusi mental. Gagal, revolusi mental sekarang gagal kalau menurut saya pribadi begitu ya. Sukses revolusi mental ya, ibarat disuruh terjun ke jurang. Ini banyak sekali pro dan kontra. Bayangkan begitu. Hal-hal seperti inilah yang kemudian ya menjadi pengaruh luar biasa kepada demokrasi kita begitu. Ini sangat disayangkan sekali begitu ya. Jadi saya kira bahwa di kepemimpinan Pak Jokowi ini kan seolah-olah ada apa begitu kan. Saya kira revolusi mental gagal di situ begitu ya. Munir ini banyak sekali ya, tumbal doang ya kali ya, biar yang gorong-gorong kelas kekapnya selamat ya, bisa saja seperti itu begitu kan ya. Revolusi mental bisa jadi gagal, kira-kira seperti itu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, ex relawan Jokowi Windu Aji Sutanto ditetapkan sebagai tersangka tambang nikel ilegal di Konawe Utara. Bayangkan begitu, kacau menurut saya pribadi begitu ya. Pemilik PT Karya Nusantara Investama Windu Aji Susanto ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan selama ya perkara tambang nikel ilegal ya oleh Kejaksaan Agung ya. Bahkan pengumuman penetapan tersangka mantan anggota tim relawan Jokowi itu dilakukan pada hari ini ya. Artinya apa? Artinya saya kira bahwa ya itu aja sebenarnya begitu kan. Kenapa orang yang mendukung Pak Jokowi inilah yang kemudian banyak korupsinya begitu kan. Bayangkan begitu, mulai dari relawan, terus mulai ke diri kementerian begitu ya, apalagi yang lainnya begitu ya.
Sebelumnya perkara ini sudah ditetapkan tersangka sebanyak 4 orang, yaitu HW, YAS, AA, dan OS ya, dan hari ini bertambah menjadi 5, yaitu WAS, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumandana dalam konferensi persnya. Bahkan Kejagung langsung menahan Windu pada hari ini. Selain Windu, Kejagung juga telah menahan Direktur Utama PT Lau Agung Mining ya, Ovan Sofwan OS, yang ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya Windu juga tercatat sebagai pemilik PT Lau Agung Mining ya. Bahkan Ketut mengatakan kerugian negara dalam perkara ini sebesar 5,7 triliun. Bayangkan, tidak tanggung-tanggung begitu kan. Ada sinyal-sinyal kuat akan mengalir kepada perusahaan-perusahaan lain begitu. Selain itu juga Ketut membenarkan Windu juga disebut dalam perkara korupsi pembangunan Base Transceiver Station atau BTS. Ini berlipat-lipat kasusnya. Di satu sisi memainkan BTS, di satu sisi memainkan peran nikel di situ begitu kan. Ini kan berlapis begitu. Bahkan atau kasus korupsi BTS memiliki Kementerian Komunikasi dalam Informatika. Bahkan namun Ketut menegaskan Windu dijerat dalam perkara lain, yakni perkara tambang ilegal dan jual beli ore nikel ya di Blok Mandiodo ya, Kecamatan Molawi, Konawe Utara, yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Artinya kan sudah ketahuan siapa mereka begitu kan. Ini sangat-sangat disayangkan hal-hal seperti ini begitu ya. Bahkan ini Windu Aji adalah pemilik saham mayoritas PT Lau Agung Mining ya. PT LAM menjadi kontraktor penambangan nikel di wilayah konsesi PT Aneka Tambang Tbk atau Antam 2022. Bahkan akan tetapi PT LAM ya, PT LM mendelegasikan mandat itu ke puluhan perusahaan lainnya yang menambang meski Antam belum mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan. Perkara tambang nikel ilegal ini ditangani Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak Februari 2023. Hasilnya ternyata ya, ex-relawan Jokowi ini ditangkap begitu ya. Jadi cara-cara seperti inilah yang kemudian kenapa sih kok mesti seperti itu begitu ya. Pasti di lingkaran-lingkaran itu yang bermain begitu ya. Penjualnya ke perusahaan smelter ini menggunakan dokumen terbang atau penambang menyebutnya dokter perusahaan milik PT KKP. Ya, dokumen terbang ini ya hanya modus saja. Penambangan ilegal ini dijual ke smelter menggunakan dokumen palsu dari KKP dan perusahaan lainnya. Selain sebagai perusahaan, Windu Aji juga dikenal sebagai salah satu tim relawan pemenangan Jokowi Ma'ruf Amin pada 2019. Ya, kita lihat saja begitu, kacau begitu ya kalau seperti ini terus begitu kan. Ternyata ya, kalau kita analisis secara betul begitu, ternyata Pak Jokowi itu dulu didukung oleh perusahaan-perusahaan besar di situ begitu ya. Mungkin dengan setimpal itu ya, sebagai kontrak politik bisa saja seperti itu begitu ya. Kok sampai 2001 2023 kok bisa kelihatan sekarang ada apa begitu kan? Pasti karena dia merasa mendukung Pak Jokowi ya, merasa aman semuanya akan dilakukan ya, cara-cara seperti ini, korupsi begitu pada akhirnya begitu ya. Ini kan atas kepentingan pribadi mereka begitu. Ini kacau begitu ya. Ya, karena pada hakikatnya kita tahu bahwa persoalan-persoalan seperti itu begitu ya, seperti KPK dan Kejagung, kalau bisa diintervensi, wah, saya kira penegak hukum yang mau dipercaya lagi siapa begitu ya. Ini kan sudah jelas-jelas di situ bahwa ada sesuatu yang dimainkan begitu ya. Ini harus ditelusuri juga apakah dia punya peran penting terkait dengan korupsi BTS begitu kan ya, bisa saja begitu kan, katanya berlapis-lapis hukumannya di situ begitu ya. Ya, kita tunggu saja bagaimana nanti ya dari Kejaksaan Agung ini begitu ya, dan bahkan KPK, langkah KPK bagaimana begitu ya. Ini harus jelas begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.